Bayangin, kalian seorang cowok, udah dewasa, udah ngalamin asam garam hidup, bahkan udah punya pola pikir ala bapak-bapak sejati. Kalian ngerti cara hemat, ngerti cara diplomasi sama tetangga, ngerti kalau hidup itu nggak selalu tentang drama percintaan, tapi tentang bertahan hidup dan cari aman. Sekarang bayangin, kalian bangun tidur, dan tiba-tiba kalian bukan lagi di rumah sendiri, tapi di kamar super mewah, dengan tirai sutra, lampu gantung kristal, dan di meja rias ada cermin besar berbingkai emas. Dan yang kalian lihat di cermin, bukan wajah kalian, melainkan wajah seorang gadis bangsawan cantik, berambut pirang keemasan, kulit putih mulus, dan mata biru dingin. Cantik sih, tapi masalahnya, ini bukan gadis biasa. Itulah yang dialami Tondabayashi Kenzaburo, pegawai negeri Parubaya yang hidupnya biasa-biasa aja. Suatu hari, takdir bercanda. Setelah insiden yang nggak pernah dia duga, Kenzaburo terbangun di dunia game otome game simulasi percintaan yang dulunya sering dimainkan oleh putrinya sendiri. Lebih parah lagi, dia masuk ke tubuh Grace Overn, tokoh antagonis alias Akuyaku Reijo. Dalam game ini, Grace digambarkan sebagai putri bangsawan yang sombong, egois, dan kejam pada tokoh utama bernama Anna. Dan dalam semua jalur cerita, Grace selalu kalah, selalu dipermalukan, diasingkan. Bahkan dalam beberapa rute dieksekusi, bagi Kenzaburo, ini berarti satu hal. Dia sedang berada di tubuh karakter yang 100% ditakdirkan untuk hancur. Tapi ada satu masalah lagi. Kenzaburo itu bukan tipe orang yang bisa bersikap licik atau kejam. Dia adalah pria yang selama ini terbiasa hidup jujur, diplomatis, dan rasional. Otaknya masih otak bapak-bapak yang mikir, kalau bisa rukun, kenapa harus ribut? Jadi, bukannya memusuhi Anna seperti skenario aslinya, Kenzaburo malah ngajak ngobrol baik-baik. Bahkan jadi teman dekatnya. Dia ngasih saran hidup yang lebih cocok buat seminar, motivasi ketimbang intrik kerajaan. Dia juga sering membuat keputusan yang aneh di mata orang lain, tapi logis di mata bapak-bapak, seperti ngirit biaya pesta kerajaan atau bikin strategi pengamanan yang efisien. Akibatnya, alur cerita game pun mulai rusak total. Para karakter pria yang seharusnya jatuh cinta ke Anna malah mulai penasaran sama Grace versi baru ini. Bahkan pangeran yang dulunya benci sama Grace kini mulai menghormatinya. Disinilah letak komedinya. Bayangin aja, dalam satu adegan, Grace seharusnya memaki Anna di depan semua orang, tapi versi Kenzaburo malah memuji gaunnya dan nyuruh penjahit istana kasih diskon. Dalam adegan lain, Grace seharusnya melempar teh panas ke Anna, tapi Kenzaburo malah bikin teh sendiri dan ngajak ngobrol tentang cuaca. Bahkan, ketika seharusnya dia berlatih menari balet bangsawan, Kenzaburo yang otaknya masih om-om malah ngajarin gerakan senam pagi, biar sehat dan hemat biaya dokter. Semua ini bikin para karakter di sekitar bingung, sekaligus penasaran. Apalagi dunia ini punya aturan sosial yang ketat. Grace yang terlalu baik justru terlihat misterius dan berbahaya di mata bangsawan lain. Meski penuh tawa, dunia ini bukan cuma panggung komedi. Intrik politik tetap berjalan. Rumor-rumor berbahaya mulai beredar. Dan jalur cerita yang seharusnya Kenzaburo hafal, kini mulai berubah. Karena dia sudah menyimpang terlalu jauh dari naskah asli, ancaman yang muncul pun jadi nggak terduga. Bisa saja dia menciptakan akhir baru yang lebih bahagia, atau malah memicu bencana yang lebih besar dari versi aslinya. Pertanyaannya, sekarang kalau kalian ada di posisi Kenzaburo, punya otak bapak tapi tubuh putri bangsawan antagonis, apa kalian akan mengikuti takdir asli? Atau kalian akan memutarbalikkan cerita demi akhir yang lebih baik, meski itu berarti melawan alur dunia? By the way, judul anime ini adalah Akuyaku Reijo Tensei Oji-san. Buat kalian yang mau informasi atau penjelasan anime lainnya, kunjungi areawibu.com atau subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya.